Ladies, welcome home. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul The Air He Breathes. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Elizabeth yang baru saja kehilangan suaminya Stephen akibat kecelakaan mobil. Semenjak kejadian itu, Ellie dan anaknya Emma tinggal di rumah orang tua Ellie. Namun, setelah beberapa bulan, Ellie memutuskan untuk kembali ke rumah lama mereka. We were just about to head into town to get a bite to eat if you want to join us. Are we really going home? We are. Do you think she'll know where to leave the feathers? Saat perjalanan pulang, Ellie secara tidak sengaja menabrak seekor anjing milik tetangganya. Ellie yang merasa bersalah pun mengantarkan anjing itu bersama dengan pemiliknya yang bernama Tristan ke dokter hewan terdekat. Beruntungnya anjing tersebut tidak kenapa-kenapa dan hanya mengalami sedikit luka. Sebelum pulang, Ellie mampir ke rumah mertuanya. Ellie akan menitipkan Emma kepada mertuanya akhir pekan nanti karena dia harus mengurus beberapa hal. Ellie juga berencana untuk mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya serta Emma. Mengingat sudah ditinggal cukup lama, ibu mertuanya memberitahu bahwa halaman rumah Ellie sangatlah berantakan dan harus segera dibersihkan. Ibu mertuanya juga mengatakan bahwa di seberang rumah Ellie ada tetangga baru yang katanya cukup aneh. Sesampainya di rumah, Ellie pun langsung merasa sedih karena sekarang dia harus mengurus Emma seorang diri tanpa Stephen di rumah itu. Ellie pun kemudian beres-beres sedikit dan menidurkan Emma. Keesokan paginya, Ellie mengunjungi sahabatnya yang bernama Faye. Ellie berencana melamar pekerjaan di kafe milik orang tua Faye. Faye pun tentu saja dengan senang hati menerima Ellie untuk bekerja di sana. Get there, baby cakes. Sesampainya di rumah, Ellie berencana untuk membereskan halaman rumahnya yang sangat berantakan. Namun, Ellie tiba-tiba teringat dengan kenangannya bersama dengan Stephen yang membuatnya merasa sedih. Ellie pun akhirnya memutuskan untuk menghibur diri dengan pergi ke hutan di belakang rumahnya. Tiba-tiba Ellie bertemu kembali dengan Tristan yang sedang membawa anjingnya jalan-jalan sore. Dari sini Ellie jadi tahu kalau Tristan ini adalah tetangga baru aneh yang dimaksud oleh ibu mertuanya. Tetapi sepertinya Tristan masih sedikit kesal dengan Ellie. Tristan menolak untuk berbicara dengan Ellie atau bahkan untuk sekedar tatap-tatapan saja dari luar jendela pun Tristan tidak mau. Beberapa hari kemudian, Faye tiba-tiba datang dengan membawa teman-temannya untuk menghibur Ellie yang kesepian. Di sini, Ellie pun bertemu dengan Tanner, salah satu teman almarhum suaminya. Tanner ini merupakan seorang montir mobil. Karena kasihan, Tanner menawarkan diri untuk memperbaiki mobil Stephen yang rusak akibat kecelakaan waktu itu. So, random question. Finish the fence. I'm only working part-time, so. Go on. Oh, I forgot. We've got a new security. Gotta walk. I'll give you a ride. Ellie pun akhirnya perlahan mulai menata kembali hidupnya dan bekerja untuk menyambung hidup. Suatu hari, Ellie tiba-tiba merasa penasaran dengan toko barang antik yang terletak di seberang kafe tempat dia bekerja. Saat Ellie mampir ke toko tersebut, lagi dan lagi Ellie bertemu dengan Tristan yang ternyata bekerja sebagai pelayan toko. Elizabeth. I'm Mr. Hanson, and this is why I stick with my men. You took those?
Keesokan paginya, Tristan membantu Ellie yang sedang kesulitan dengan alat pemotong rumput. Not on your lawn. You can't, besides it's broken. Ellie pun merasa sangat berterima kasih kepada Tristan. Ellie kemudian bercerita bahwa dulu mendiang suaminya lah yang mengerjakan pekerjaan memotong rumput seperti ini. Ellie juga curhat bahwa dia masih sering sedih jika teringat dengan suaminya. Tristan pun bisa memahami kesedihan Ellie karena ternyata Tristan juga kehilangan istri dan anak laki-lakinya yang telah pergi ke dunia anime. My wife brings toy trucks. Just so we could fix them. Malam harinya, Ellie tiba-tiba merasa galau dan kesepian. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk minum es teh sambil mencari udara segar. Smiling, and I'm laughing. Melihat Ellie yang jalan-jalan dalam keadaan kobam, Tristan pun langsung membawa Ellie kembali ke dalam rumah. Mereka berdua pun akhirnya berujung deep talk dan saling curhat satu sama lain. I hear you sometimes, you know? Semenjak deep talk tersebut, hubungan mereka berdua pun perlahan berangsur membaik. Tristan berbaik hati membantu Ellie untuk mengurus halaman rumahnya. Tristan juga mengizinkan Emma untuk bermain dengan anjingnya. Namun, saat Ellie ingin memberikan sedikit uang untuk membayar jasa Tristan, dia pun menolak. Tristan juga menolak ajakan Ellie untuk sarapan bersama. Beberapa hari kemudian, Tristan secara tidak sengaja melihat Emma yang sedang sedih karena dia belum menemukan bulu putih yang menandakan kedatangan ayahnya. Awalnya, Tristan nampak sedikit kebingungan. Ellie pun menjelaskan bahwa dia telah mengarang cerita untuk Emma bahwa malaikat akan meninggalkan bulu-bulu putih saat mengantarkan Stephen mengunjungi rumah mereka. Sometimes I start to believe you're a decent person. Keesokan paginya, Emma membangunkan Ellie dengan girang dan semangat. Emma mengatakan bahwa dia menemukan banyak sekali bulu-bulu putih di depan pintu rumah mereka. Ellie pun langsung menyuruh Emma untuk bergaya dan mengabadikan momen tersebut. Ellie pun menduga bahwa ini adalah perbuatan Tristan. Dinner. Dan sebagai rasa terima kasih, Ellie pun memaksa Tristan untuk makan malam bersama. Time for you to go pick out some pajamas. Wine. Selesai makan malam, Ellie pun mengajak Tristan untuk mengobrol. Di sini, Tristan bercerita bahwa dia sedang kehabisan baterai untuk mendengarkan rekaman suara istri dan anaknya. Akhirnya, sebelum pulang, Ellie memberikan beberapa buah baterai baru agar Tristan bisa mendengar suara istri dan anaknya lagi. We kept the tape. She went in costume as a ninja, and after. Wait. Keesokan paginya, Tanner terlihat tidak suka dengan kehadiran Tristan di rumah Ellie. Menurut Tanner, Tristan ini memiliki tampang seperti penjahat. Mendengar itu, Ellie pun kesal dan langsung mengusir Tanner dari rumahnya. I can't put my finger on it, but it's like I don't even know who you are anymore. Oh. Missed the spot. Setelah membersihkan halaman, Tristan pun meminta izin untuk numpang mandi di rumah Ellie. I want to. Yeah. That's weird. My hot water's not really out. I should go. I'm not ready to move on. I can help you remember. Selesai mandi, Tristan dan Ellie tiba-tiba terbawa suasana dan hendak mabar pusreng. Tetapi mabar mereka tertunda karena Emma tiba-tiba terbangun. Now I should go.
Setelah menidurkan Emma, Ellie pun kemudian menyelinap ke rumah Tristan untuk melanjutkan aktivitas mabar mereka yang tertunda. You okay? Yeah. I'm just taking it all in. The bathroom and the... Keesokan paginya, Ellie menemukan sekotak bulu putih yang Tristan beli di toko oren. Ternyata memang benar bahwa Tristanlah yang telah menaburkan bulu-bulu putih di depan rumahnya untuk mengobati kerinduan Emma kepada ayahnya. Colors and fabrics for us to go over later. 3, 2, 1. Okay, which one of these do you like for... Siang harinya, Ellie pun curhat kepada Faye tentang perasaannya kepada Tristan. Ellie mengaku bahwa dirinya telah baper kepada Tristan, tetapi dia tidak yakin dengan perasaan Tristan kepadanya. we used to have with them? And picture Channing Tatum for most of them. Saat akhir pekan, Emma pun menginap di rumah kakek neneknya seperti biasa. Ellie pun jadi punya waktu untuk sendiri dan beristirahat. Malam harinya, Tristan tiba-tiba membawakan Ellie seikat bunga. Di sini, Tristan juga mengungkapkan perasaannya kepada Ellie. I like it. The real you. Show me the real you. Every time I thought of Charlie, Jamie always wanted me to build her library. Almost every day since the day they met. My mom lost herself the day she lost my dad. After Jamie and Charlie passed, I ran from them. Dan setelah terbuka tentang masa lalu mereka masing-masing, mereka berdua pun sepakat untuk menjalin hubungan. I'm talented. Starting up our business together. Hari demi hari berlalu, kini hari-hari mereka pun dipenuhi dengan kebahagiaan. Suatu malam, Emma tiba-tiba kembali menemukan bulu-bulu putih. Emma pun merasa sangat senang dan mengajak Ellie serta Tristan untuk foto bersama. Semenjak kehadiran Tristan, sepertinya sedikit mengobati kerinduan Emma dengan sosok ayah di hidupnya. Sama halnya dengan Tristan yang kerinduannya terhadap anaknya sedikit terobati dengan adanya Emma. I bet he misses you too. Suatu hari, Ellie mengajak Tristan dan teman-temannya untuk merayakan ulang tahunnya di warkop. Di sini, Tanner pun tentu saja merasa tidak senang melihat kedekatan Tristan dengan Ellie. Tanner berusaha memanas-manasi Tristan dan dengan sengaja memancing emosinya. Alhasil, Tristan pun tidak kuat menahan dirinya dan berujung membogom Tanner hingga babak belur. What if we showed it to her? Are you the reason they're dead? Say hi to your wife and son for me. Mint is minty. That doesn't even make sense. Keesokan paginya, dengan muka yang masih bonyok, Tanner mengajak Ellie untuk berbicara serius. Tanner mengatakan bahwa saat kecelakaan, Stephen menabrak mobil milik istri dan anak Tristan hingga meninggoy. Di dalam mobil itu juga terdapat ibu Tristan yang berhasil selamat dari kecelakaan. Passengers in it. Tanner, please. 60-year-old Mary Cole. You're gonna tell him, right? You'll let him move on. Nothing. I just need a night by myself. I love you, Lizzie. I'm really sorry. I'll check on her. Keesokan harinya, Tanner mengunjungi Tristan di tempat kerjanya. Di sini, Tanner berniat untuk memberitahu tentang Stephen yang telah menabrak istri dan anak Tristan hingga meninggoy. Glad to hear that everything was able to work out between you and Liz. She was gonna tell you. Tell me what? Oh, honey. Sementara itu, Ellie pun curhat kepada Faye. Ellie merasa sangat sedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Faye pun menyarankan untuk mengatakan yang sejujurnya kepada Tristan. Dan keesokan harinya, Ellie pun menuruti perkataan sahabatnya itu. Alhasil, Tristan pun merasa sangat kecewa terhadap Ellie. Do you know when you told me you love me?
Beberapa hari kemudian, Tanner datang ke rumah Ellie dan membersihkan halaman rumahnya. Ellie pun merasa marah dan langsung mengusir Tanner dari sana. Interfered in my life and my choices. At the first sign of trouble, he's disappeared. Don't come near my house again. Don't talk to me. Di sisi lain, saking kecewanya, Tristan pun memilih untuk mengungsi ke rumah orang tuanya. Tristan juga mengunjungi makam istri dan anaknya. Di sini, Tristan jujur bahwa sebenarnya dia telah jatuh cinta kepada Ellie walaupun dia juga merasa kecewa. Sesampainya di rumah, Tristan menunjukkan foto Ellie dan Emma kepada ibunya. Ibunya pun kemudian bercerita bahwa dia ingat pernah bertemu dengan Ellie di rumah sakit. Di situ, Ellie sangat perhatian kepadanya walaupun Ellie juga merasa sedih setelah kehilangan suaminya. Setelah mendengar itu, Tristan pun memilih kembali untuk pulang. When sat with Jamie and I, they told me that they had to ask her to leave because of course she's not. They did tell me that she had just lost her husband. Saat bertemu dengan bosnya, ternyata bosnya berniat untuk pensiun dan mewariskan toko barang antik itu kepada Tristan. Into this space than my old crystals ever did. Find a new dream. Di luar toko, Ellie pun menanyakan apakah Tristan selama ini menempelkan pesan-pesan kecil di rumahnya. Tristan pun mengelak karena dia baru saja pulang dari kampung halaman. My mom was sitting alone in the waiting room at the hospital because my... That was your mom? And told her that she wasn't alone? I love you. You left me! I didn't know how to handle... For the last 5 months with your initials, the ones that we... Setelah Ellie pergi, Tanner pun terlihat sangat kecewa saat melihat Tristan yang sudah kembali. Tristan pun mulai merasa curiga bahwa Tanner lah yang telah mengirimkan pesan-pesan tersebut kepada Ellie. Setelah mengkorek-korek informasi, Tristan akhirnya mengetahui bahwa selama ini Tanner memasang CCTV di rumah Ellie. Tanner mengakui bahwa dirinya memang telah menyukai Ellie sejak lama. Dia jugalah yang telah menyabotase kampas rem mobil Stephen karena merasa kecewa Stephen telah menikahi Ellie. Jadi, secara tidak langsung, Tanner adalah pelaku di balik kecelakaan yang menewaskan Stephen serta istri dan anak Tristan. Mengetahui hal itu, Tristan pun emosi dan langsung menghajar Tanner di tempat. I won. It's time for me to come on, buddy. Setelah itu, Tristan pun berniat untuk memberitahu Ellie. Sialnya, belum sempat berbicara, Tristan sudah keburu ditangkap oleh polisi. Beruntungnya, Tristan bisa dibebaskan dengan uang jaminan. Setelah bebas, Tristan pun menceritakan perbuatan Tanner kepada Ellie. Tristan juga mengajak Ellie untuk menjemput Emma karena takut Emma akan menjadi target selanjutnya. Dan benar saja, sesampainya di rumah mertuanya, Tanner ternyata telah menjemput Emma dari sana. Ellie pun panik dan langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi. Polisi berusaha melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukan Emma. Saat mereka akan menyerah dan tidak tahu harus berbuat apa, Tristan tiba-tiba menemukan sebuah pesan kecil dari Tanner yang mengatakan bahwa dia telah membawa Emma ke sebuah gudang. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menuju ke TKP. Have to let her out. The chemicals. No, you're just scared. Ellie yang tahu bahwa Tanner telah terobsesi kepadanya berusaha untuk mengalihkan perhatian selagi Tristan menyelamatkan Emma. Di saat Tanner lengah, Ellie pun berhasil melumpuhkan Tanner walaupun dirinya juga ikut terluka. Akibat hal itu, Ellie pun harus dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. You in the side, okay? Tristan's with her. Setelah keluar dari rumah sakit, Faye membawa Ellie ke toko milik Tristan. Di situ, Tristan telah menyiapkan kejutan untuk Ellie. Tristan juga melamar Ellie dan berjanji untuk melindungi Ellie serta Emma selamanya. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys.